वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। आई वॉन्ट टू सी इट। कीजिएगा, मुझे नहीं पता। नहीं रे, तेरे Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul KGF Chapter 1. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diperankan oleh Yash, Srinidhi Sethi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang bocil miskin yang ingin menguasai dunia demi memenuhi keinginan mendiang ibunya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dunia. Cerita diawali pada tahun 1981 di Delhi. Terlihat, Perdana Menteri Ramika Sen menandatangani sebuah surat pernyataan hukuman mati pada seorang penjahat dunia. Bahkan Ramika meminta agar tak ada catatan sejarah maupun kisah-kisah tentang orang yang menjadi buronan mereka. उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए. Beralih pada tahun 2018 di Bangalore, seorang jurnalis bernama Dipa menyangkal akan sebuah buku yang ditulis oleh jurnalis senior bernama Anand yang berjudul El Dorado. Diketahui, buku tersebut menjelaskan kebenaran tentang adanya tambang emas yang ditemukan pada tahun 1951. Dan untuk mengungkap kebenaran dari kisah yang dianggap tahayul, Dipa mengadakan wawancara langsung dengan jurnalis sekaligus penulis El Dorado, yaitu Anand Ingalagi. Anand pun datang dan bersedia menyatakan tentang El Dorado, yang berarti emas yang hilang. Dan untuk membuktikan tentang kenyataannya, yaitu monumen patung pahlawan yang terkubur di pasir batu. Sehingga Dipa yang ingin mengungkapkan kebenarannya pun rela membayar mahal untuk menggali patung tersebut. Dipa meminta Anand untuk menceritakan langsung tentang sosok legenda yang ditulis olehnya untuk membuka sebuah tabir apakah legenda tersebut seorang pahlawan atau seorang penjahat. Anand menyatakan jika emas yang ditemukan di KGF merupakan satu-satunya emas yang bernilai tinggi yang ditemukan pada tahun 1951, yang pada saat itu ditemukan oleh petani yang menggali sumur. Namun mereka menemukan sebuah batu yang aneh, sehingga para petani memanggil polisi dan pejabat setempat untuk mencari kebenarannya. Dan pada saat itu, Surya Vardhan selaku Don dan juga politisi yang berkuasa pada masanya ikut hadir. Bersamaan dengan itu, di sebuah tempat lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga miskin, dan tak memiliki kebenaran tentang sosok ayah. Kelahirannya pun tepat di waktu yang sama pada saat polisi memastikan bahwa batu aneh yang ditemukan oleh para petani merupakan emas yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Menyadari jika area tersebut dipenuhi dengan emas, Surya Vardhan tentu tak ingin ada orang lain yang mengetahuinya. Sehingga Surya Vardhan tak menyisakan satu nyawa pun yang mengetahui hal tersebut. Sementara itu, si bayi diberi nama Raja Krishnapa Bhaira yang harus hidup di era krisis ekonomi dan selalu mendapat cacian yang disebabkan tidak memiliki sosok ayah. Hingga seiring berjalannya waktu, ibunya jatuh sakit. Sementara itu, untuk perkembangan tambang pun, Surya Vardhan menyembunyikan kebenaran tambang tersebut dengan menyewanya selama 99 tahun ke depan dan memanipulasinya sebagai tambang batu kapur. Untuk menjaga rahasia, Surya Vardhan mempekerjakan warga-warga miskin secara paksa dan mereka dijadikan budak seakan-akan orang-orang miskin merasakan neraka di dunia. Di tahun 1961, raja yang mulai tumbuh terus berusaha mengumpulkan receh untuk biaya pengobatan ibunya, yang tentu saja uang yang raja kumpulkan sangat tidak cukup untuk biaya pengobatan ibunya.
sehingga ibunya meninggal pada saat raja masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Namun sebelum meninggal, ibunya berpesan agar suatu hari nanti raja harus tumbuh menjadi orang kuat, kaya raya, dan juga berkuasa, sehingga raja dapat meninggal dengan tenang. Setelah ibunya meninggal, raja selalu bermimpi bertemu dengan seseorang yang terlihat gila, dan dia memberinya sebuah makna penting untuk mendapatkan uang dan kekuasaan, sehingga raja ingin menguasai dunia. Untuk menggapai impiannya, raja pergi ke kota perselisihan yaitu Mumbai. Mumbai merupakan pasar gelap utama penjualan emas. Di sana terdapat dua penyelundup emas, yaitu Inayat Khalil dari Dubai dan Sethi dari Mumbai, yang diketahui tak pernah surut dalam bersaing. Di antara keduanya, kini muncul pesaing baru meski berbadan kecil, namun memiliki tekad yang kuat. Raja yang mulai mencukupi hidupnya dengan menjadi tukang semir sepatu pun mulai terbakar semangat setelah mengetahui jika Sethi merupakan Raja Mumbai. Namun di sana terdapat seorang inspektur polisi bernama Sinde yang sedikit menghambat jalan Sethi. Tentu untuk mengantisipasi seorang polisi bagi mereka bukanlah hal yang mudah. Sehingga dengan niatan bercanda, orang yang mempekerjakan anak-anak jalanan pun bertanya siapakah yang berani memukul inspektur itu. Semua anak terdiam, namun raja mengangkat tangannya yang menandakan bahwa dirinya berani untuk melakukannya. Hingga kemudian raja pun tanpa ragu melakukan aksinya dan mengaku jika dirinya bernama Rocky, meski akhirnya dia berhasil ditangkap. Mendengar hal itu, Sethi pun mulai tertarik kepadanya, sehingga Sethi membebaskannya. Dan raja yang telah dikenal dengan nama Rocky pun mengutarakan keinginannya jika dia ingin menguasai dunia. Tahun demi tahun pun berlalu, dan pada tahun 1978, konflik di berbagai negara kembali terjadi yang membuat krisis ekonomi dan meningkatkan harga bahan pokok, termasuk harga emas yang semakin melejit. Yang saat itu, posisi Surya Pardan sudah benar-benar tidak bisa disentuh. Surya Pardan memilih 5 rekannya untuk dijadikan pilar demi menjaga ketahanan kerajaan yang telah dibuatnya. Dan setelah kepergian rekannya yang bernama Bargav, putra Bargav yang bernama Kamal mengambil bahan baku dari KGF. Emas yang telah diolah dibawa ke Bangalore dan tugas mengedarkannya diawasi oleh Rajendra Desai dan Andrew yang menguasai daerah barat. Untuk menambah luas dari kerajaannya, Surya Pardan memasuki politik nasional dengan menggunakan seorang politisi bernama Guru Pandian sebagai pionnya, sehingga seluruh kekuatan politik ada di tangannya. Namun kekuatan terbesar Surya Pardan adalah saudaranya yang bernama Adira. Dengan kelihayannya, dia membangun kerajaan tersebut bersama Garuda yang merupakan putra Surya Pardan. Karena merekalah tak ada yang bisa menyentuh KGF sedikit pun. Namun suatu hari, Surya Pardan mengalami stroke dan terbaring tak berdaya. Mendengar itu, semua bawahan Surya Pardan mulai menginginkan KGF, dan untuk pertama kalinya terjadi pemberontakan di kerajaan Surya Pardan. Karena naiknya harga emas, keserakahan Inayat Khalil pun ikut meningkat, sehingga dia mulai bergerak untuk menguasai Mumbai. Inayat Khalil bergabung bersama Dilawar yang merupakan saingan Sethi. Dan untuk pertama kalinya, emasnya akan mencapai pelabuhan Mumbai. Dan sebelum kapal-kapal mereka sampai, Dilawar telah mengambil alih Mumbai dengan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi semua geng Sethi. Namun Dilawar sendiri memiliki masalah besar setelah Rocky yang kini telah dewasa berhasil mereka sandra dengan sangat kejam. Beta, tufan se kabhi agar mere baap ko bol. Tere bete. Alih-alih itu merupakan kemenangan besarnya, justru itu merupakan siasat Rocky sendiri untuk mengumpulkan seluruh anak buah Dilawar. Sehingga Rocky yang sudah kehilangan rasa takutnya pun membabat habis mereka semua. सबको उस गली में दौड़ा दूंगा। Harapan Dilawar untuk menguasai Mumbai sangatlah besar, namun di sana terdapat Rocky yang membuat semuanya ketar-ketir. Sehingga perahu bermuatan emas milik Inayat Khalil balik kanan karena melihat Rocky yang menjaga pelabuhan.
Mendengar aksi Rocky yang berhasil mencegah Inayat Khalil, Andrew tertarik untuk menggantikan posisi Sethi. Sejak saat itu, Rocky berhasil membuat Mumbai berada di bawah perintahnya. Bahkan orang terdekat Sethi pun mulai mengakui kehebatan anak asuhnya itu, sehingga Sethi mulai merasa jika posisinya sudah tergantikan. Sethi menyangka jika kedatangan Rocky untuk memberikan penghormatan kepadanya. Namun ternyata Rocky datang atas permintaan Andrew yang menugaskan Rocky untuk mengatasi Bangalore. Dengan imbalan akan memberikan kekuasaan penuh di Mumbai sebagai hadiahnya. Dan itulah untuk pertama kalinya Sethi dipermalukan oleh anak yang telah dia besarkan. Rocky pun pergi ke Bangalore sesuai permintaan Andrew. Namun perjalanannya terhenti saat terjadi ketegangan. Diduga, pemilik bar tidak memberikan pelayanan yang baik pada putri Rajendra Desai yang bernama Rina Desai, sehingga para pengawalnya pun menyerang siapa saja yang mengganggu Rina. Mendengar itu, Rocky sangat tertarik dan dia menyukai Rina di pandangan pertamanya. Merasa terganggu, Rina meminta anak buahnya untuk menghabisi Rocky yang telah lancang menyatakan cinta kepadanya. Namun Rocky berhasil membuat Rina terpaku. Rina mengancam jika ayahnya yaitu Rajendra Desai akan segera menghukumnya, yang saat itu Rina belum mengetahui jika kedatangan Rocky atas perintah ayahnya sendiri. Kemudian, Rocky dibawa sesuai yang direncanakan Andrew. Namun ketika dia sampai, dia disuguhkan oleh penampakan Kamal yang adalah tunangan Rina yang menghabisi seseorang yang diduga telah mengganggu Rina. Rocky tak merasa takut. Saat itu dia diberitahu perihal bahaya yang akan membayanginya karena telah mengganggu putri Rajendra Desai. Terlepas dari itu, Andrew pun segera memberitahu jika tugas yang diberikannya adalah untuk membunuh Garuda, yang direncanakan pada saat Garuda menghadiri sebuah acara besar yang melibatkan beberapa parlemen negara. Di suatu sisi, Rina sangat marah kepada Kamal yang gagal menemukan dan menangkap Rocky. Sehingga sejak saat itu, Rocky menjadi target mafia besar, sedangkan anak buah Andrew meragukan Rocky yang terlalu menganggap remeh tugas yang mereka berikan mengenai target yang bukan orang sembarangan. Namun, Andrew meminta kepada anak buahnya agar Rocky dijauhkan dari Kamal, agar Kamal tak berhasil mengidentifikasinya, karena dia tahu Kamal sedang mencari Rocky akibat mengganggu Rina. Di sisi lain, Rina dan anak buahnya terus mencari-cari Rocky untuk dihabisi. Alih-alih memberikan ancaman terhadap Rocky, justru Rocky dengan sangat mudah membalikan keadaan yang membuat Rina mulai tertarik kepadanya. Bukan hanya itu, Rocky juga menghabisi supir pribadi Rina agar Rina tak bisa menolak ajakannya. Namun saat di perjalanan, Rocky melihat seorang wanita yang menggendong anaknya, yang tak sengaja menjatuhkan barang bawaannya beserta roti satu-satunya yang dia miliki. Hal itu membuat Rocky kembali teringat akan masa lalu pahit bersama ibunya, dan dia bergegas menolongnya sambil mengatakan jika tak ada tentara yang lebih kuat selain seorang ibu. Setelah itu dia kembali ke dalam mobil. Rocky menyadari jika keberadaannya telah diawasi oleh Kamal, sehingga Rocky kembali menggunakan kecerdasannya dan berhasil mengelabui Kamal. Hingga kemudian, rasa penasaran Rocky pun memuncak saat melihat truk-truk yang seharusnya berada di Mumbai berada di Bangalore dengan dikawal para polisi. Rocky pun diam-diam mulai menyelidiki hal tersebut. Rocky yang saat di Mumbai tidak pernah peduli dengan isi kotak muatannya pun kini berhasil mengetahuinya jika isi kotak tersebut dipenuhi emas yang bukan dari Afrika. Sehingga Rocky bertanya-tanya dari mana asal emas tersebut dan siapa orang yang ada di baliknya. Hingga suatu hari, acara perayaan kemenangan Guru Pandian pun digelar. Mendengar itu, Andrew segera memberi perintah kepada Rocky beserta anak buahnya untuk menjalankan hal yang sebelumnya telah direncanakan. Dan untuk membuat Garuda keluar, mereka berencana membuat patung ayahnya sebagai bentuk penghormatan. Di sisi lain, Rina berhasil mengelabui Rocky di tengah-tengah anak buahnya. Hal itu dilakukan untuk menguji seberapa besar ketangguhan Rocky yang mencintainya, dengan menyatakan jika Rocky dapat menyentuhnya, maka Rina bersedia menjadi miliknya. Hal tersebut tentu mustahil dilakukan karena Rocky dikelilingi orang-orang bersenjata yang tak memungkinkan Rocky bisa mendekati Rina. Sehingga Rocky pergi dan mengharuskan dirinya menampung ejekan dari mereka.
मेरा ससुर तुझे 2 Yang padahal kenyataannya, Rocky sengaja melakukan itu. Dan dia kembali membawa mobil tangki berisikan bahan bakar yang membuat semua ketakutan. Sehingga Rocky berhasil menghampiri Rina. Namun Rocky tak menyentuhnya. Sebagai bukti, jika nilai perasaannya terhadap seseorang tak harus dibuktikan melalui persyaratan. Hal tersebut membuat Kamal yang dikenal keras pun menjadi ketakutan. Hingga tiba-tiba Rajendra Desai dan Andrew datang yang sengaja mencarinya untuk memberitahukan rencana pembunuhan Garuda. Hal tersebut membuat Kamal terkejut. Kemudian, Rocky menyatakan jika anak buah Garuda berada di seluruh penjuru tempat yang tak memungkinkan mereka dapat membunuhnya di tempat lain selain di dalam kantor partai. Andrew meragukan hal tersebut karena di kantor partai akan terdapat para polisi dan keamanan yang sangat ketat yang sangat tidak mungkin mereka dapat melakukannya di sana. Hari yang dinantikan pun telah tiba. Mereka yang terhubung dalam rencana pun bersiap dan terlihat rencana mereka sangatlah apik dan tak disadari. Namun ternyata gerak-gerik mereka telah disadari oleh anak buah Garuda. Rajendra sangat ketakutan saat kedatangan Garuda di hadapannya, yang menyatakan jika dia tahu rencana mereka, yang padahal ayahnya sangat mempercayai mereka. Garuda menyatakan jika dia tak akan membunuh mereka dengan sangat mudah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari Diva yang mendengar bahwa saat itu Rocky telah gagal. Namun Anand memintanya membaca halaman berikutnya jika Rocky belum gagal dan semua telah ditulis lengkap di buku Eldorado yang menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut, Rajendra, Andrew, berikut Rocky dan orang-orang yang terlibat sangat ketakutan mengenai kematian yang terus menghantuinya. Sehingga Andrew menyadari jika keserakahan mereka untuk menguasai dunia hanya membawa mereka pada kuburannya sendiri. Hal tersebut membuat Rocky kembali teringat akan tujuan masa kecilnya. Sehingga Rocky bertekad pergi ke penambangan KGF sebelum Surya Pardhan meninggal. Andrew pun memberikan sebuah peta mengenai tambang emas Surya Pardhan, namun hanya bagian kecil saja yang dia tahu. Sehingga Andrew meminta agar Rocky mencari sendiri bagian-bagian penting di penambangan tersebut. Dan satu-satunya cara agar Rocky sampai di sana adalah dengan terlibat dalam tugas John yang ditugaskan untuk merekrut orang-orang dari kota secara acak. Di sisi lain, Seti yang telah mengetahui kepergian Rocky merasa senang karena dia berhasil mendapatkan kembali kedudukannya. Karena dia sadar jika Rocky tak akan kembali setelah memasuki neraka yang dibuat oleh Surya Pardhan. Begitupun dengan Kamal yang sangat senang di tengah-tengah kekhawatiran Rina. Terlihat Rocky menerobos anak buah John dan meluluh lantahkan semuanya sendirian. Sehingga Rocky secara leluasa membuat seakan-akan dirinya salah satu dari orang-orang yang akan dikerjakan secara paksa. Karena tak memungkinkan Surya Pardhan untuk kembali berkuasa, hal itu mengharuskannya untuk segera menyatakan ahli waris yang diyakini dapat menjaga kerajaan yang selama ini telah dia pertahankan. Dan itu diberikan kepada Adira yang tak lain adiknya sendiri. Surya Pardhan beralasan jika Adira lebih cocok memimpin KGF karena memiliki kecerdasan dan siasat yang baik tanpa ada rasa ingin menguasai KGF selain berdiri di belakang Surya. Namun Adira tak tergesa-gesa mengambil mandat tersebut selama Garuda masih hidup, dan dia memilih patuh pada Garuda seperti halnya pada Surya Pardhan. Yang padahal Adira sangatlah licik, hingga pada suatu hari Adira menyerang Garuda, namun aksinya gagal. Tapi tidak dengan Garuda yang tidak meleset saat menyerang Adira. Sejak saat itu, Garuda mulai mengambil alih KGF secara penuh. Namun Garuda menyadari jika banyak yang menginginkan kerajaan tersebut, sehingga Garuda menunggu kematian ayahnya sebelum bertindak sesuai keinginannya. Di sisi lain, Rocky telah sampai di neraka yang dibuat oleh Surya Pardhan, beserta orang-orang yang seperti kehilangan harapan dalam hidupnya. Diketahui, Surya Pardhan membuat 3 lapis pengamanan untuk melindungi kerajaannya yang ditugaskan pada seseorang yang sangat kejam bernama Vanaram.
Surya Pardan membangun tempat ini dengan sedemikian rupa, bertujuan agar tak seorang pun dapat menyentuhnya. Setiap orang diberi tanda agar mereka mengetahui jika ada yang melakukan pemberontakan. Di sana, tua, muda, dan anak-anak seakan telah terbiasa di neraka yang perlahan membakar hidupnya. Di sisi lain, Garuda mengasihani pekerja yang dihukum oleh para petugasnya sendiri. Hal tersebut membuat adiknya yang bernama Virat yang baru kembali dari London sangat heran melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Sehingga pendeta menyatakan jika 3 pekerja tersebut akan dikorbankan dalam pemujaan dewa. Di sisi lain, Rocky mulai menyadari jika untuk menggapai Garuda bukan hal yang mudah untuk dilaluinya. Hingga kemudian Rocky terbangun dari mimpinya yang menunjukkan kepedulian mendiang ibunya saat dia masih kecil. Seluruh pekerja tak jauh beda dari hewan yang tak memiliki hak untuk memilih kehidupan. Bahkan, para pekerja tidak dianjurkan untuk menatap para penjaga jika tidak ingin ditangkap atau ditembak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menambang untuk mengenyangkan perut para penguasa di sana, sehingga tak sedikit yang kehilangan nyawa saat bekerja. Rocky dan yang lainnya mulai menambang di kedalaman 270 km di bawah perut bumi. Rocky disarankan agar tetap patuh dan mengikuti apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya agar Rocky tetap hidup. Di sisi lain, Panara mendapat info dari John perihal serangan yang dilakukan oleh satu orang pria yang membuat mereka heran dan bertanya-tanya. Rocky menggali informasi tentang bagian-bagian penting dari tambang tersebut, dan itu dia dapat dari seorang anak kecil yang memberitahukan bahwa di setiap penjuru terdapat penjaga yang terus mengawasi dengan sangat ketat. Di suatu sisi, Andrew berharap agar Rocky berhasil menemukan terowongan rahasia menuju ke rumah Surya Pardan. Dan satu-satunya cara agar Rocky menemukan terowongan tersebut, Rocky harus berhasil masuk ke ruang perbaikan, yang mana tempat tersebut tidak akan membiarkan seseorang masuk tanpa pengawalan. Yang saat itu, Rocky terus mengamati setiap bagian-bagian penting untuk melancarkan aksinya. Rocky terus dihadapkan dengan hal-hal yang membuatnya seakan tak tahan. Yang salah satunya, penjaga menembak mati siapa saja yang melewati garis pembatas area yang telah ditentukan, meski itu hanya dilakukan oleh anak kecil saja. Rocky diberitahu, jika para penjaga mengetahui kalau para pekerja tak bisa bekerja, maka mereka tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan itu dilakukan oleh penjaga yang bernama Rungga, yang mempermainkan kematian pekerja dengan sangat kejam. Itu membuktikan bahwa tak ada cahaya, apalagi kenyamanan di sana, dan itu disebabkan oleh Garuda. Satu-satunya harapan yang didapati oleh anak-anak di sana tidak lain hanyalah sebuah dongeng yang diceritakan oleh seseorang yang kurang waras dari kisah karangannya sendiri. Bahwa dahulu telah lahir seorang anak yang dipenuhi derita, namun memiliki tekad yang kuat, sehingga berhasil membawa kesejahteraan bagi orang-orang miskin yang tak memiliki harapan yang terus dihantui ketakutan. Dan itu merupakan kisah yang sesuai realita di sana. Hingga suatu hari, Rocky menunjukkan ketidaktakutannya terhadap ancaman apapun. Hal-hal yang dilakukan Rocky di sana tak lepas dari kekhawatiran Rina yang terus memikirkannya. Beralih kepada Anan yang kisahnya menyimpang pada seorang penyuplai senjata yang melakukan serangkaian tembakan yang ditujukan hanya untuk mengetes keaslian senjata tersebut. Dan kisah tersebut dianggap ngelantur yang disebabkan faktor usia Anan yang sudah tua. Hingga kemudian Anan melanjutkan kisah Surya Pardan yang kondisinya semakin parah, yang telah mengetahui jika akan terjadi perang besar di kerajaannya. Garuda meminta adiknya yaitu Virat untuk kembali ke London sebelum perang besar tersebut terjadi. Surya Pardan menyatakan agar Garuda tak gentar akan ombak yang kecil karena setelahnya akan ada gelombang besar yang akan menimpanya. Di sisi lain, Rajendra Desai diberitahu bahwa masih banyak masalah yang harus dicemaskan, yaitu Inayat Khalil yang selama bertahun-tahun menunggu saat-saat agar dirinya bisa masuk ke kerajaan Surya Pardan. Diketahui, pemilu yang akan datang terdapat nominasi bernama Ramika Sen, seseorang yang dianggap ancaman oleh Surya Pardan. Karena jika Inayat Khalil dan Ramika Sen berkuasa, maka mereka berdua cukup untuk menghancurkan kerajaan Surya Pardan. Di sisi lain, terlihat Rocky mengundang perhatian para penjaga guna melancarkan rencananya agar Rocky dapat memasuki area perawatan. Namun, keamanan mengharuskan para penjaga memastikan para pekerja tak ada yang bertingkah dengan cara menghitungnya.
Rocky yang salah satu dari 102 pekerja pun memanfaatkan waktu yang dihitung untuk mencari keberadaan terowongan rahasia menuju ke rumah Surya Pardhan. Dan akhirnya, Rocky berhasil menarik perhatian para penjaga, sedangkan Garuda sedang sibuk dengan orang-orang yang akan dikorbankan pada saat persembahan. Terlihat, salah satu pekerja mengetahui akan tujuan Rocky di sana, sehingga dia memohon agar Rocky membawa mereka bersamanya. Hal tersebut membuat Rocky khawatir jika pria itu membeberkan semuanya kepada para penjaga. Sementara itu, Panara mulai menyadari dan dia memberitahu Garuda jika terdapat pemberontak di antara para pekerja perihal penyerangan sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan serangan yang terjadi sekarang. Sehingga Garuda meminta agar semua pekerja dikumpulkan agar mereka dapat memastikan siapa pemberontak tersebut. Namun pria yang tahu aksi Rocky pun mengorbankan dirinya dan berharap agar Rocky dapat menyelamatkan anak dan istrinya. Andrew dan Rajendra sangat terkejut ketika mendapat kabar bahwa Garuda telah membunuh satu orang yang melakukan pemberontakan, sehingga mereka menyangka jika Rocky telah mati. Hal itu pun didengar oleh Rina yang membuatnya sangat sedih. Kemudian, istri dari pria yang mengorbankan dirinya pun melahirkan bayi perempuan. Dan menurut aturan yang ditentukan Garuda, setiap bayi yang lahir perempuan, maka bayi tersebut harus dibunuh. Namun Rocky memberikan harapan baru kepada mereka dan tak akan menyia-nyiakan pengorbanan ayah dari bayi tersebut. Hal itu membuatnya kembali teringat bagaimana saat Rocky hidup dan kehilangan sang ibu tercintanya. Hingga kemudian Rungga menyadari jika seorang pria tua tak bisa melihat. Sehingga Rungga menganggap jika pria buta tersebut tak bisa bekerja, yang membuat Rungga dan yang lainnya sangat bersemangat untuk mengeksekusinya. Namun terlihat Rocky hanya terdiam. Hal itu membuat greget yang mendengar kisah tersebut. Namun Anand menyatakan jika diamnya Rocky bukan tanpa alasan dan perhitungan, melainkan Rocky menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkannya. चल रख। Rocky berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sana, yang membuatnya sangat leluasa untuk menghabisi Rungga. तो क्या हुआ? ये फ्यूज? Keberhasilannya menghidupkan kembali harapan semua orang yang terjebak di neraka tersebut dengan membalas apa yang telah Rungga lakukan kepada mereka. Hingga suatu malam, para penjaga menyadari jika para pekerja tak ada yang bekerja. Di suatu sisi, Andrew yang percaya jika Rocky telah mati berencana melarikan diri pada saat Garuda melakukan persembahan. Namun ternyata, Virat memiliki tujuan yang sama untuk membunuh kakaknya sendiri yaitu Garuda dengan memberitahukan bahwa Rocky masih hidup dengan memberinya sebuah sinyal berupa kobaran api. Dan gelombang pertama pun segera dimulai saat Virat menyatakan jika ayahnya telah mati. Dan ternyata, dia sendirilah yang melakukannya. Panaram yang mencurigai seseorang pun meminta Garuda melakukan pembalasan setelah pemujaan dewa selesai. Sedangkan di kediamannya, Rina menanyakan kebenaran tentang Rocky dan dia mengakui jika Rocky adalah kekasihnya. Para pekerja sangat ketakutan setelah mereka membakar 6 penjaga sebelumnya. Namun harapan dan keberanian mereka kembali bangkit setelah melihat semua yang dilakukan oleh Rocky. Hingga tiba-tiba aliran listrik padam. Sebagai pertanda jika Rocky telah memulai apa yang telah Rajendra dan yang lainnya rencanakan dengan menghabisi Garuda di rumahnya. Namun saat itu, Virat heran setelah mengetahui jika Garuda sudah tidak ada di sana, yang ternyata Garuda sudah bersiap untuk melakukan pengorbanan. Itu dilakukan karena Vanaram telah menyadari jika seseorang telah memutuskan listrik dan berhasil memasuki terowongan rahasia, sehingga Panaram membawa Garuda ke tempat puja lebih awal. Seluruh pekerja berbondong-bondong mengikuti upacara tersebut meski hati mereka dilanda ketakutan. Namun Panaram kebingungan setelah Panaram tak dapat menemukan Rocky di rumah Garuda.
Terlihat, Garuda mulai mengorbankan satu persatu dari ketiga orang yang sebelumnya telah disiapkan. Panaram sangat terkejut setelah mengetahui salah satu dari 3 orang yang siap dikorbankan telah mati duluan. Sehingga Panaram menyadari jika Rocky tidak pergi ke sana untuk menghabisi Garuda, melainkan di acara persembahan desa. Sehingga inilah yang terjadi. Garuda yang mereka takuti dan disegani pun mati dengan mudah di tangan Rocky. Itu menunjukkan bahwa sejak kecil Rocky diajarkan untuk melawan orang-orang yang merendahkannya tanpa melibatkan orang lain. Semua orang datang dan bersiap setelah mendengar kematian Garuda. Sesuai yang dikatakan Surya Pardhan, jika gelombang besar akan segera datang. Yang saat itu, semua yang ingin menguasai tambang emas pun bersiap-siap, termasuk Inayat Khalil, Ramika Sen, dan ternyata Adira pun masih hidup dan telah mempersiapkan dirinya untuk aksi selanjutnya. Saat Andrew menjanjikan Mumbai kepada Rocky, namun kini Rocky hanya menganggapnya sebuah permen dan lautan hanya sebuah sumur baginya saat ini. Saat Rocky melihat Garuda, Rocky menyadari jika Garuda berasal dari tempat yang kuat, meski saat itu sangat mudah bagi Rocky untuk menghabisinya. Namun Rocky mengurungkan niatnya untuk menggali lebih dalam dari mana Garuda berasal. Kini Rocky membutuhkan pasukan untuk menguasai KGF, dan itulah alasan Rocky membunuh Garuda di hadapan semua orang agar mereka tahu siapa pemimpinnya sekarang. Meski ada 400 orang yang akan membunuhnya atas perintah Panaram, maka ada 20.000 orang yang telah mengumpulkan keberanian untuk membelanya. Seperti yang dikatakan mendiang ibunya, jika Rocky dapat menunjukkan keberanian di hadapan ribuan orang, maka Rocky akan menguasai seluruh dunia. Anand menyatakan jika ini merupakan bab pertama. Oke teman film, itulah kisah dari film KGF bab 1. Nantikan kelanjutannya di KGF bab 2 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.